Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Halo semuanya, balik lagi bersama Garut Motovlog. Kali ini gua mau coba review Citroen C3 Aircross. Mobil ini sudah lama sekali tidak ada di Indonesia untuk brand Citroennya. Kurang lebih puluhan tahun lah. Dan untuk info data mengenai mobil ini nanti kita bakal bikin video terpisahnya. Sekarang kita review singkat dulu. Mobil ini meluncur pertama kali di Gias pada 23 April 2024 yang lalu. Nah, sedangkan untuk saat ini gue baru dapat unit test ride-nya, dan selama 1 minggu ke depan mungkin gue bakalan bersama mobil ini. Jadi stay tune aja, nanti bakal ada beberapa mungkin kelemahan dan kelebihan dari mobil ini bakalan gue bikin di terakhir gue review mobil ini. Karena ini hari pertama, jadi kita review singkat-singkat aja dulu yang bisa kita lihat. Oke, pertama untuk panjangnya, mobil ini memiliki panjang 4 meteran lebih sedikit, dan untuk ground clearance-nya dia 200 mm. Jadi tadi juga gua pakai dari rumah ke sini cukup agak nanjak-nanjak, jalannya juga agak sedikit tidak rata, dan alhamdulillah nggak ada mentok sama sekali karena ground clearance-nya itu yang 200 mm itu cukup tinggi, dan kalau misalkan dipakai di jalanan Indonesia kayaknya dengan ground clearance gitu udah cukup mumpuni. Lalu untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder, tapi sudah menggunakan turbo. Jadi di bawah nanjak-nanjak ke sini pun tadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, untuk tenaga maksimalnya sendiri, dia memiliki tenaga maksimal di 110 horsepower pada 5500 rpm, dan juga memiliki tenaga maksimal di 203 Nm. Jadi cukup mumpuni lah dan cukup bertenaga. Jadi kalian bisa dapetin mesin yang kecil, irit jadinya 1200 cc, tapi dengan tenaga mesin yang lebih besar. Lalu untuk penyaluran tenaganya, dia disalurkan melalui roda depan dengan sistem penggerak otomatis 6 percepatan. Nah, sekarang kita bahas mengenai desain dari lampunya atau desain dari bagian depan. Untuk tampak depan, dia cukup unik. Untuk logo Citroennya dia dibikin di sini, di atas, di depan banget, di lurus ke tengah gini dengan logo seperti ini. Kalau gue lihat sekilas kayak cula ya, set gitulah. Terus juga dia anti jumawa karena si logonya itu hampir nyaru dengan garis grillnya di sini. Jadi kalau misalkan orang lain lihat sekilas, ini di depannya tuh terlihat polos, tidak ada branding dari logo Citroennya. Kalau dilihat sekilas ataupun dilihat sama orang awam yang belum tahu mengenai si Citroen ini. Jadi kayak gini, dia nyatu sama grill, dan untuk di bagian bawahnya dia grillnya juga dibuat 2 umpuk di sini, model-model kayak honeycomb gitu, tapi cukup besar lubang-lubangnya. Nah, lalu untuk bagian lampunya, dia di bagian atas ini dia ada DRL yang nantinya bisa nyala di sini ke sini. Dan untuk lampu utamanya di sini dia lampunya sudah menggunakan LED, tapi modelnya model bohlam. Jadi bisa dicabut colok lah, bisa diganti kayaknya dengan mudah. Beda dengan LED yang ditanam kayak gitu, kayak di mobil Jepangan. Nah, itu untuk bagian depannya. Lalu mobil ini juga mempunyai keunikan di lekukan-lekukan garis bodinya kayak gini nih. Ini di bagian kap mesin dia ada lekukan kayak gini, di kiri kanannya juga sama. Bagus, jadinya nggak terlalu monoton untuk dilihat. Dan mungkin karena ini juga dia brand dari Prancis, ya ala-ala Eropa gitu. Jadi emang kalau misalkan kita biasa lihat dengan model-model mobil Jepang yang berseliweran di Indonesia, ketika melihat mobil ini kelihatannya fresh banget gitu. Karena kalau misalkan kita lihat mobil brand-brand Jepang, ya kayaknya gitu-gitu aja desainnya, dan tarikan bodinya rata-rata ke arah sporty gitu. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakangnya. Nih, untuk bagian belakangnya juga terlihat gemuk, semok, besar, tapi juga proper karena nggak terlalu lebar dan nggak terlalu tinggi juga. Kayak cukup lah nih. Tingginya 165 cm. Ini masih agak turun ya.
dia nggak terlalu tinggi, tapi terlihatnya itu kalau di kamera atau misalkan kalian lihat langsung mobil ini kelihatannya kayak kekar gitu si bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya, untuk fiturnya dia sudah menggunakan defogger kaca belakang, wiper belakang. Turun lagi ke bagian bawahnya, di sini dia ada semacam garnish nih, warna hitam dengan warna piano black. Cuman karena ini mobilnya kotor, jadi kemarin gua ambil dari Bandung unitnya dan hujan gede gitu, jadi agak kayak gini lah, kotor gitu. Terus di bagian bawahnya dia baru ada logo Citroen yang cukup gede dengan tulisan ini Citroen di sini. Lalu di bawahnya ada C3 Aircross dan di bawahnya ini ada CureTech. Itu untuk bagian bodi belakang. Sedangkan untuk bagian bawahnya juga di sini dia ada sensor parkir 2 biji di bagian bawah, dan untuk bempernya ini dia dibikin 2 warna dengan warna Dove. Ini ada warna hitam dan di bawahnya warna agak silver kayak gitu. Di sini ada mata kucing nih buat reflektor. Jadi kalau malam selain lampunya yang kelihatan juga reflektor bawahnya. Lalu untuk lampunya, tuh lampunya semuanya sudah menggunakan LED untuk belakangnya kecuali lampu sennya. Lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam biasa. Sedangkan untuk lampu mundur dia sudah menggunakan LED, tapi modelnya kayak model lampu depan juga, kayak bisa dibuka gitu, nggak LED yang ditanam kayak balik lagi desain mobil Jepang. Sebelum kita masuk ke bagian interior, kita lihat dulu nih biar lebih detail mengenai si bodi mobil ini, karena tarikan-tarikan garis bodi yang jarang sekali ditemukan di desain-desain mobil Jepang atau mobil-mobil yang beredar di Indonesia. Nih kayak bagian kap mesin, kayak tadi gua udah bilang di sini ada cekungan, dan juga cekungan ini ada juga di bagian depan di sini. Jadi dari bagian depan sini dia cekung, lalu ke sininya ngemipih lagi, dan lanjut ke bagian belakang sini juga ada nih model kayak gini, cekungan lagi juga dan berumpuk gitu. Unik lah. Jadi nggak terlalu mainstream desainnya. Lalu di atasnya dia ada roof rail yang kayaknya bisa dibuka nih karena dia plastik. Gak tahu di dalamnya bisa digunakan untuk roof rail, benar-benar roof rail atau hanya sekedar pajangan saja, nggak tahu. Lalu di bagian bodi bawahnya, di bemper-bempernya, karena dia merupakan SUV crossover, sini dia ada cladding hitam kayak gini dengan warna Dove ke belakang. Lalu untuk bannya sendiri dia menggunakan ban tipe Cheat Super Drive dengan ukuran 215/60 ring 17. Lalu untuk remnya, untuk depan dia sudah menggunakan rem cakram, sedangkan untuk yang belakang masih menggunakan rem trombol. Lalu untuk bagian luarnya juga yang bisa kita bahas, mungkin ini nih, handle pintunya dia masih model cepol kayak gini ya, bukan model tarik kayak biasa-biasanya. Terus untuk bagian spion juga unik, karena dia tuh ada yang versi two-tone-nya ya, yang biru gini tapi two-tone. Atasnya itu putih kayak yang two-tone. Nah di sini mungkin nggak tahu kenapa pihak Citroen kok nyimpen si spion warna putih ini, padahal di aksen bodi yang lainnya itu nggak ada warna putih sekali. Nggak ada warna putih sama sekali, jadi kelihatan mencolok nih si spionnya kayak gini. Aneh ya. Tapi ya oke lah, spionnya cukup besar juga dan visibilitas dari dalam juga cukup terlihat dengan baik. Cuman warnanya aja agak nabrak gitu. Oke, sekarang kita bahas untuk bagian dalamnya. Tapi sebelum bagian dalam, nih bisa dilihat di sini masih ada lubang kunci karena kuncinya dia masih konvensional kayak gini. Dan untuk tombolnya juga masih sangat sederhana. Cuman ada kunci lock dan unlock aja. Nah, kita masuk ke bagian dalam. Sebelum kita lihat keseluruhannya, kita lihat dulu di bagian kemudi ada apa aja.
Ini kuncinya, bisa masuk sini lewat colok-colokan. Dan di bagian pengemudi sini tuh di bagian setirnya dia sudah menggunakan setir yang 3 spoke dan ada flat bottomnya di bagian sini. Dan juga di bagian tengahnya dia ada logo Citroennya. Lalu untuk bagian-bagian tombol-tombolnya di bagian menu kiri sini dia ada bagian untuk mengatur display dari si speedometernya lah di bagian sini. Lalu untuk bagian sebelah kanan dia ada tombol untuk voice over, untuk telepon dan untuk mengurangi atau nambahin volume. Nah, yang unik dari fitur-fitur yang ada di bagian pengemudi ini, yang baru pertama gua temuin adalah di bagian ini, pengaturan untuk si spionnya. Jadi untuk pengaturan spionnya, kalau di mobil-mobil Jepang biasanya digeser untuk menentukan spion kiri atau spion kanannya. Kalau ini tinggal diputar kayak gini dan kayak joystick nih untuk pengaturan si arah spionnya. Dan juga untuk penglipatannya dia masih menglipat manual, belum retract. Jadi yang ini cuman untuk power mirrornya aja. Lalu di bagian sini ada 3 tombol dummy nih. Gak ada tombolnya, gak tahu nih, mungkin nanti dipersiapkan untuk versi yang lebih tinggi mungkin ya. Tapi di sini ada penguncian untuk power windowsnya. Bagian sini terpisah, nggak di bagian door trim. Dan di bagian bawah sini dia ada putaran nih. Dia putaran ini untuk leveling si lampunya. Jadi lampunya dia sudah leveling, meskipun ketika kita lihat kan tadi di situ dia lampunya itu kayak model bohlam tapi LED. Tapi juga di sini dia bisa diatur ketinggian atau kerendahan dari si headlampnya. Nah, yang unik juga kalau misalkan kita lihat door trimnya di bagian pengemudi ini, untuk bagian pengaturan power windows dia cuma ada 2 nih. Meskipun dia untuk semuanya itu sudah auto down untuk pembukaan power windowsnya, tapi dia dibikin terpisah nih, ini yang uniknya. Jadi untuk di bagian pengemudi dia cuma ada kiri kanan, dan untuk yang bagian belakang dia diaturnya ada di bagian konsol di bagian tengah ini yang nyatu sama konsol di rem tangan. Oke, dan ini untuk pengaturan joknya untuk pengemudi dia ada adjusternya. Bisa tinggi kayak gini atau bisa rendah, tergantung selera saja. Lalu sini juga ada recline dan bisa maju mundur tentunya. Aduh, panjangan. Lalu untuk setirnya, nah dia udah bisa tilt tapi belum teleskopik. Tapi juga posisinya lumayan cukup dekat dengan pengendara, jadi enak. Segini aja lah. Oke, nah jadi untuk bagian layout secara keseluruhan untuk tampilan depannya dia kayak gini nih. Kita nyalain dulu soalnya agak sedikit panas di sini AC-nya. Oke lah, sekalian kita untuk bagian pengaturan AC, dia knobnya masih putar-putaran kayak gini. Di sini ada untuk arah semburan angin. Lalu di bagian sininya ini ada pengaturan juga nih untuk kecepatannya, untuk blowernya. Lalu ini untuk sirkulasi udara di dalam dan udara di luar. Di bagian sini di bawahnya ada lampu hazard. Nah, lalu untuk di bagian bawahnya juga di sini ada power untuk USB tipe A dan ada power outlet di sini 12 volt. Untuk penyimpanannya di bagian sini, di bagian bawah juga ada lebih dalam, dan sini ada 2 buah cup holder. Ini untuk transmisinya dia seperti ini. Di bagian kisi-kisi AC-nya nih, dia modelnya digeser gini. Dia bisa ke atas ke bawah, bisa kiri kanan, tergantung. Dan nih untuk bagian kirinya sini dia juga cukup unik, desainnya kayak melengkung gitu. Nggak seperti biasanya kan dia flat. Ini untuk mobil-mobil Jepang biasanya dia flat. Ini dia agak nonjol gini ke depan, melengkung. Ini untuk bagian setirnya. Dan ini untuk bagian menu-menu yang ada di
Ini bagian eco mode. Ini ada beberapa tampilannya kurang lebih kayak gini nih. Ini ada konsumsi rata-rata bahan bakar di 12 km per liter untuk jarak tempuh 32 km per jam untuk rata-rata kecepatannya. Lalu untuk jarak tempuhnya ini dia trip A-nya 749,2. Dan ini dia untuk ada normal nih, ada temperatur untuk tire pressure-nya. Terus ini untuk tampilannya nih ada RPM, Eco, udah habis itu. Lalu untuk bagian menunya ada apa aja? Ada vehicle setting, ada pengecekan, ada maintenance, ada cuma segini aja. Untuk vehicle setnya ada remote unlock aja ya, all door atau driver door. Ya udahlah, kembali aja. Untuk bagian menu-menunya di sininya tadi udah dibahas juga. Nah, untuk layarnya, untuk di bagian speedometer dia menggunakan layar 7,2 inch, sedangkan untuk bagian ininya, untuk medianya dia menggunakan ukuran 10,2 inci. Nah, untuk head unitnya juga di sini dia udah ada beberapa fitur nih, ada radio, telepon, Android Auto, Apple CarPlay, ini untuk Bluetooth dan media-media lainnya. Nah, di sini dia untuk Apple CarPlay-nya juga ada dua mode, bisa lewat USB langsung dari sini ataupun secara wireless Apple CarPlay-nya. Jadi ada dua opsi pilihan. Kalau yang suka wireless tinggal masuk langsung connect, lebih efisien juga boleh. Tapi kalau misalkan terganggu juga bisa menggunakan slot USB-nya untuk Apple CarPlay. Nah, lalu untuk bagian tengah sini, karena dia merupakan versi dari C3 yang dipanjangkan, jadi fiturnya untuk layout dashboardnya masih sama, masih menggunakan plastik-plastikan keras. Tapi untuk yang di C3 itu dia ininya warna oranye ya. Kalau di sini dia warnanya bronze kayak gini dan kelihatan unik aja, jadi kelihatan mewah nih. Kalau misalkan dia ininya warna hitam, udah kayaknya nggak terlalu kelihatan mewah. Tapi karena dia dipadukan dengan warna bronze, di bawahnya putih dan juga ada aksen piano black di sini, jadi secara keseluruhan untuk tampilannya jadi terlihat lebih mewah kayak gitu. Oke, untuk bagian joknya ada beberapa warna juga yang dikombinasikan. Ada warna abu, hitam, sama ini ada aksen-aksen warna coklat juga, biar selaras dengan aksen warna bronze atau warna coklat di bagian sininya. Oke, segitu untuk bagian depannya. Oke, untuk bagian lampu nih masih warna kuning lampunya. Sini nggak ada kaca, di bagian penumpang ada. Terus juga pegangan handle pintu di bagian depan nggak ada dua-duanya, kalau di bagian belakang ada di bagian dua-duanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian belakangnya. Nah, oke, sekarang gua ada di bagian bangku kedua dan empuk sekali di sini. Lalu untuk paha juga tersangga dengan nyaman. Dan di sini bisa recline nggak? Bisa agak rebah tapi sedikit lah. Tapi enak karena pahanya tersangga dengan baik. Dan konturnya kalau kita diduduki ini di bagian ujung sininya itu agak naik, jadi enak. Lalu untuk bagian door trimnya di sini cuman ada tuas untuk nariknya. Lalu di sini ada cup holder lah, bisa untuk nyimpan barang-barang kecil atau botol kecil. Sandarannya juga enak. Di sini ada bahan fabriknya di sini. Untuk aksen warnanya hitam doff sama piano black di sini. Lalu di bagian baris kedua sini juga ada beberapa penyimpanan nih. Di sini ada cup holder. Lalu di bagian sini nih, di sini dia ada tombol untuk si power window-nya. Jadi nggak ada di bagian sini, tapi adanya di bagian sini. Cukup unik ya. Lalu di bagian sini juga untuk penumpang nggak perlu berantem untuk rebutan ngecas, karena di sini ada dua slot untuk ngecas. Jadi bisa satu-satu lah gitu, nggak rebutan, nggak harus rebutan. Lalu untuk sini juga ada sini penyimpanan lagi, ada kantongnya, dan udah.
Nah, untuk bagian tengahnya mungkin karena untuk anak-anak nih emang ada headrestnya juga. Sini ada headrestnya tapi kecil, dan kalau misalkan untuk orang dewasa nggak enak karena nggak tersangga. Tapi lumayan lah kalau untuk tidur enak, cuman ya agak ngedang aja kayak gini. Terus untuk seat beltnya dia 3 titik untuk bagian penumpang. Lalu untuk bagian yang tengah di mana ya? Di atas plafon sini nggak ada. Oh ada, tapi 2 titik, cuman bagian sini aja. Kayak gitu. Udah simpel lah untuk bagian depannya. Untuk bagian bangku penumpang baris kedua. Untuk baris ketiga seperti apa? Karena mobil ini sebenarnya adalah mobil 2 baris yang dipanjangkan, jadi ada konsekuensi lebih. Kalau misalkan mau bagasi yang cukup lebar, jok baris ketiganya bisa dibuka dengan cara praktis, tapi kalau misalkan mau dipakai juga bisa dengan mengorbankan bagasinya. Kita lihat langsung ke bagian ketiganya. Nah, sekarang gue udah di bagian jok baris ketiganya. Overall sih ya gini, agak sedikit menyiksa ya, karena ini agak hampir mau jongkok sebenarnya. Tapi ya untuk anak kecil mungkin enak ya. Tapi kalau untuk dewasa kayaknya kurang nyaman. Tapi yang lebih enak di sini kita juga disediakan ini nih, USB. Jadi kalau misalkan mau di sini anak kecil misalkan mau nonton pakai tab atau pakai HP, gak takut HP-nya lobet, karena di sini ada juga power USB untuk ngecas dan ada cup holder juga. Jadi enak ya, enak lah, cukup. Tapi untuk anak kecil ya, kalau misalkan untuk orang dewasa ya bisa kalau dipaksakan, tapi kurang nyaman aja karena sedikit agak kayak apa ya, kayak hampir kayak jongkok lah. Oke, kita lanjut ke bagian yang lainnya. Oke, karena mobil ini konsepnya adalah 5+2, jadi ada hal yang unik. Meskipun di bagian belakang juga safety-nya tetap terjamin karena dia ada seat belt 3 titik lagi. Nah, karena konsepnya tadi 5+2, jadi jadi dia bisa dibuka untuk bagian jok belakangnya. Tapi dengan konfigurasi seperti ini, sebelumnya kalau misalkan kalian butuh bagasi yang lebih nyaman, bisa kayak gini. Bentar. Kita buka dulu nih kelengkapannya. Aduh, cukup banyak juga ini dokumen mobilnya. Nah, kurang lebih kayak gini, agak cukup rata dengan bagian bibirnya, tapi ya kayak gini, ada gejelegan kayak gini yang mungkin kalau misalkan ada barang-barang kecil bisa keselip di sini. Kalau misalkan mau rata lantai, kita juga bisa ratakan. Nah, bisa di seperti ini kan. Untuk konfigurasi jok bagian keduanya 60-40. Nah, kurang lebih kayak gini tampilannya kalau misalkan mau dibikin rata lantai dengan akomodasi yang lebih banyak. Tapi aduh. Jika kita sedang berada di alam seperti ini, terus bingung mau duduk di mana, nih kita bisa kayak gini. Spin dulu sini. Oke, joknya bisa kita buka. Nah, cukup simpel, bagasinya jadi lebih besar dan
kita bisa ngaso di sini, bisa senderkan kursinya di sini ataupun di bagian mana terserah kalian. Nah, kita bisa duduk menikmati alam ini, dan kalau misalkan di sini ada meja kecil jadi bakal lebih enak. Cuma sayangnya nggak prepare bawa meja sih, jadi ya udahlah kayak gitu. Jadi untuk crossover ini sebenarnya sangat fungsional dengan fitur jok yang bisa dibuka dengan mudah. Jadinya kita bisa pergi kemanapun tanpa harus bawa tikar kayak gitu. Tapi untuk berdua ya, dan bisa duduk dengan nyaman. Nah, oke, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Jika ada masukan dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin membeli unit ini, kalian bisa langsung datang aja ke Citroen Bandung, karena di Garut belum ada. Jalannya di sini aja lah, alamat dan info pemesanan mungkin gue cantumkan di deskripsi aja. Akhir video, terima kasih untuk Citroen Bandung yang sudah memberi pinjam mobil ini selama 1 minggu. Dan untuk video kedepannya mungkin akan lebih banyak mengenai mobil ini. Oke, dadah, salam motovlogger.